wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Samargondi, mahasiswa pendidikan jasmani semester 4 dengan NIM 1310220014 yang akan melaksanakan tugas dari dosen saya, yaitu dosen Pak Pardiman, dengan mata pelajaran ataupun mata kuliah message. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ataupun beberapa tahapan dalam message. Yang pertama ada eksplorase, yang kedua ada petrisase, dan ketiga ada shaking. Nah, dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut dalam proses pemijatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Misbah Samargondi, mahasiswa semester 4 dengan NIM 1310220014, mahasiswa prodi Penjas yang akan melaksanakan mata kuliah message. Dan saya di sini dengan calon pasien saya. Ya, perkenalkan. Nama saya Opan Taufik, ya dari Angsana. Kuliah di mana? Di Uniba. Di Uniba. Prodi Jasmani. Oh, berarti kita juga sama, yaitu prodi jasmani, cuman Mas Opan ini adalah adik tingkat saya, yaitu yang sekarang semester 2. Ya. Dan di sini saya akan melakukan beberapa pemijatan kepada Mas Opan, yang semoga kedepannya nanti akan menghasilkan hal-hal baik ataupun mengurangi yang tadinya capek biar nggak capek gitu ya. Oke, langsung aja. Ya, di sini saya akan melaksanakan pemijatan yang dimana medianya adalah ini, yaitu minyak zaitun. Dan bisa juga menggunakan media-media lain yang bisa untuk melicinkan area-area kulit tersebut. Dan bisa menggunakan seperti body lotion ataupun baby oil, dan juga minyak jelantah yang biasanya kita lihat pada pemijatan tradisional. Nah, sekarang saya akan melakukan pemijatan, dan pemijatan pertama ini akan dilakukan pada bagian kaki. Nah, dan untuk media, kita jangan langsung menaruhnya pada pasien, dan media ini harus kita letakkan terlebih dahulu di tangan kita. Nah, seperti ini. Dan media ini juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, karena ini akan menentukan kelicinan pada area-area yang akan kita pijat. Nah, untuk bagian pertama ataupun gerakan yang pertama yaitu adalah eksplorase. Di mana eksplorase ini ada 3 tahapan. Yang pertama dilakukan satu persatu menggunakan ibu jari kita, dan juga ada yang dilakukan langsung 2 jari seperti ini, dilakukan dengan cepat. Dan kedua ada juga yang namanya petrisase. Petrisase itu melakukan dengan pemijatan dan juga dorongan seperti ini. Nah, dan petrisase juga ada jenisnya. Yang tadi ada petrisase yang pertama seperti ini, dan kedua ada yang seperti ini. Nah, ya. Dan ketiga yaitu ada yang namanya dengan shaking, dimana shaking ini untuk melancarkan peredaran darah, dan caranya adalah seperti ini. Bisa dengan seperti ini, kita gucul saja kakinya seperti ini. Dan juga bisa juga seperti ini, ya kawan-kawan. Seperti ini bisa. Jadi kita mulai saja pemijatannya. Nah, jika dirasa media ataupun minyak ini kurang, maka kita lakukan dengan seperti halnya tadi. Jangan langsung ke pasien, yaitu ke tangan pemijat terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kita lakukan petrisase. Kita lakukan dengan eksplorase. Eksplorase kita lakukan seperti ini dengan 10 kali pengulangan, minimal 10 kali pengulangan. Nah, seperti ini. Nah, 10 kali pengulangan, ataupun bisa juga lebih daripada 10. Setelah lebih daripada 10, kita bisa mengulanginya lagi dengan eksplorase yang kedua, yaitu dengan melakukan dengan 2 ibu jari secara cepat. Nah, seperti ini.
Dan tujuan daripada eksplorase adalah untuk melakukan stretching ataupun pemanasan terhadap kaki untuk melancarkan peredaran darah. Dan gerakannya tersebut adalah mengarah kepada jantung, tidak dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Nah, seperti itu ya. Seperti ini ya, kawan-kawan. Jika dirasa eksplorasi ini sudah cukup, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu petrisase. Nah, di mana petrisase ini untuk menghilangkan rasa capek terhadap kaki dan bagian-bagian yang lain. Nah, seperti ini bisa. Dengan pijat tekan seperti ini. Sama di bagian petrisase juga kita melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Itu minimal 10 kali. Dan juga bisa melakukan petrisase seperti ini. Jika dirasa sudah cukup melakukan petrisase, baru kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu tahap shaking. Dan shaking bisa kita lakukan seperti ini. Nah, shaking di sini adalah untuk merelaksasikan otot-otot yang telah kita pijat tadi. Nah, seperti ini. Dan bisa juga seperti ini. Nah, melakukannya bisa seperti ini. Dan juga bisa kita melakukan seperti ini. Dan ini dilakukan harus secara rileks oleh pasien. Seperti ini. Jangan terlalu kuat. Ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sempurna ataupun hasil yang maksimal, setelah kita melakukan shaking, kita kembali kepada bagian eksplorase. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, setelah kita melakukan pemijatan di kaki sebelah kiri, maka kita juga harus melakukan pada kaki sebelah kanan agar kita tidak terjadi yang namanya ketidakseimbangan terhadap kaki. Nah, dan di kaki sebelah ini juga masih sama cara-caranya, yaitu dan cara tadi eksplorase, petrisase dan juga shaking, dan kemudian kembali kepada eksplorase. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Dan untuk media juga masih sama, jangan langsung dituangkan kepada tubuh pasien, yaitu harus kita tuangkan kepada tangan kita terlebih dahulu. Seperti ini.
melakukan eksplorasi terlebih dahulu untuk merelaksasikan kaki pasien, dan agar kita juga bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap petrisase dan juga shaking. Tahap eksplorasinya juga masih sama dengan yang tadi, seperti ini. Setelah dirasa cukup dalam melakukan eksplorase, mari kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu petrisase. Seperti ini, teman-teman. Dengan melakukan pemijatan dan juga penekanan terhadap kaki pasien. Seperti ini. Kita ulang-ulangi terus sampai dirasa cukup. Bisa juga kita melakukan seperti ini petrisasenya. Jika dirasa sudah cukup melakukan petrisase, mari kita melakukan yang namanya shaking. Seperti ini, kawan-kawan. Seperti ini juga bisa. Seperti ini. Juga bisa seperti ini, dimana shaking ini yaitu diperuntukkan untuk memperlancar peredaran darah yang mampet. Peredaran darah yang membeku bisa kita lancarkan dengan yang namanya shaking. Jika dirasa shaking sudah cukup, maka kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu eksplorasi. Kita kembali lagi kepada eksplorasi. Nah, kenapa kembali lagi ke eksplorasi? Karena kita penyempurnaan setelah tadi melakukan shaking. Nah, seperti ini. Untuk relaksasi. Seperti ini.
Jika setelah selesai melakukan pemijatan di area kaki, maka kita juga akan melakukan pemijatan di area badan bagian belakang. Setelah pemijatan di area badan belakang, kita juga akan melakukan pemijatan di area tangan kanan dan juga kiri. Setelah pemijatan di area tangan, maka kita juga akan melakukan pemijatan di area kepala. Nah, setelah kita melakukan pemijatan di area kaki tadi, maka kita juga akan melakukan pemijatan di area badan bagian belakang. Nah, untuk media juga masih sama, kita jangan langsung menuangkannya di area tubuh pasien, yaitu kita harus menuangkan terlebih dahulu di tangan kita sendiri. Ini. Kita ratakan terlebih dahulu. Jika dirasa kurang, kita bisa menambahkan. Jangan terlalu banyak juga, karena nanti tubuh pasien akan terasa banyak ini minyak. Dan untuk gerakan yang pertama, yaitu masih sama seperti tadi, yaitu gerakan eksplorase. Nah, eksplorase bisa kita lakukan seperti ini. Seperti ini bisa. Kita juga masih sama melakukan pengulangan sebanyak 10 kali minimal. Jika dirasa eksplorasi sudah cukup, maka kita masuk ke tahapan petrisase. Di mana petrisase kita tidak bisa melakukan seperti tadi yang pemijat dan dorongan seperti ini. Jadi bagaimana petrisase pada bagian badan ini? Nah, petrisase yang kita lakukan bisa seperti ini. Mendorong ke arah bagian luar. Nah, sebelah sini juga sama seperti ini. Bisa. Kita lakukan sebanyak 10 kali minimal, dan bisa lebih banyak daripada 10. Nah, setelah kita melakukan petrisase, dirasa cukup melakukan petrisase, kita masuk ke tahapan shaking. Di mana shaking ini akan kita lakukan seperti ini saja. Nah, shaking ini juga jangan terlalu keras. Takutnya kita akan mencederai si pasien tersebut karena kita melakukan shaking terlalu kencang. Secukupnya saja. Seperti ini. Bisa.
atau seperti ini. Setelah dirasa cukup, kita melakukan shaking, kita kembali lagi kepada tahapan eksplorasi untuk penyempurnaan pemijitan. Setelah kita melakukan pemijatan di area badan, kita juga akan melakukan pemijatan di area tangan. Nah, untuk pemijatan di area tangan, kita juga masih sama melakukan 3 gerakan tadi, yaitu eksplorasi, petrisase, dan juga shaking. Dan untuk penyempurnaan kita kembali lagi pada eksplorasi. Nah, oke, tidak. Untuk melakukan pemijatan di area tangan, kita juga masih sama melakukan hal seperti tadi, menuangkan media ini atau minyak ini jangan langsung pada tubuh pasien. Nah, untuk menuangkan yang masih sama, kita menuangkannya kepada tangan kita terlebih dahulu, dan juga untuk tahapan-tahapannya masih sama seperti tadi, eksplorasi, petrisase, dan juga shaking. Oke, langsung saja. Nah, seperti ini. Karena melakukan dengan 2 tangan agak susah, kita bisa melakukannya dengan seperti ini. Bisa bergantian tangan kanan dan kiri. Kita lakukan berulang-ulang sehingga dirasa cukup melakukan eksplorasi. Jika dirasa cukup kita melakukan eksplorasi, maka kita masuk kepada tahapan petrisase. Nah, di mana petrisasenya kita lakukan hal seperti ini. Kita lakukan pemijatan halus secara bertahap. Seperti ini ya kawan-kawan. Dan setelah dirasa cukup kita melakukan petrisase, maka kita juga akan melakukan yang namanya dengan shaking. Dan shaking di bagian tangan kita bisa melakukannya dengan seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Terus seperti ini juga bisa. Nah, biasanya di bagian tangan juga banyak sekali keluhan, terutama kepada atlet yang sering menggunakan tangan, seperti kiper dalam sepak bola ataupun futsal, dan juga pemain bulu tangkis, pemain voli. Nah, biasa yang banyak keluhan itu di bagian tangan. Maka kita juga harus berhati-hati ketika memijat bagian tangan, karena jika salah-salah memijat kita bisa saja salah urat di bagian tubuh. Jika dirasa sudah cukup melakukan shaking, kita kembali lagi kepada eksplorasi. Nah, jika sudah selesai memijat tangan kiri ini, kita juga akan memijat bagian tangan kanan.
kita juga masih sama seperti halnya dengan tangan kiri tadi, yaitu kita akan melakukan pemijatan dengan 3 tahapan tadi: eksplorase, petrisase, dan juga shaking. Oke, kita mulai saja. Kita ratakan terlebih dahulu media minyak kita ke tubuh si pasien untuk mendapatkan licin yang pas untuk memijat. Jika dirasa cukup melaksanakan eksplorase, maka kita juga akan melakukan gerakan petrisase. Seperti ini, bagian atas dan juga bawah. Nah, jika dirasa sudah cukup melaksanakan petrisase, kita juga akan masuk ke tahapan yang namanya shaking. Nah, shaking bisa kita lakukan seperti ini. Tujuannya untuk merelaksasikan saja. Nah, bisa seperti ini juga. Seperti ini. Setelah dirasa cukup kita melakukan shaking, kita kembali ke tahapan eksplorase. Setelah kita selesai melakukan pemijatan di area kaki, badan bagian belakang, dan juga tangan, kita akan melakukan pemijatan di area kepala. Oke, gitu. Nah, sebelum kita melakukan pemijatan di area kepala, saya mau izin ya, Mas, masukkan untuk bagian kepalanya. Nah, untuk bagian kepala, kita melakukan seperti ini saja. Nah, untuk apa kita melakukan ini? Ya, ini untuk menghilangkan sedikitnya pusing dan juga merelaksasikan bagian kepala. Nah, kita tarik ke belakang seperti ini. Dan juga bagian leher belakang kita lakukan pemijatan sedikit. Jangan terlalu menekan karena di sini sangat banyak bagian saraf. Takutnya kita salah memijat dan menjadi salah urat. Kembali di sini juga bisa seperti ini. Seperti ini bisa. Ini ya. Dan juga kita bisa melakukan pemijatan di area bawah mata, di bagian sini. Seperti ini. Dan biasanya ketika seorang pemijat memijat, dan bagian bahu juga biasanya dipijat. Nah, untuk memijat area bahu, kita biasanya itu memakai yang namanya pemijatan petrisase. Nah, seperti ini biasanya. Untuk apa kita memijat area bahu? Yaitu untuk merelaksasikan area-area tangan ataupun area persendian dari bahu ke tangan. Nah, seperti ini biasanya. Jika
dirasa cukup, maka pemijatan kita selesai di sini. Oke, jeda. Nah, setelah kita melakukan pemijatan tadi yang kita lakukan di beberapa bagian, yaitu bagian kaki, tangan, badan bagian belakang, dan juga bagian bahu, juga kepala tadi. Nah, gimana kesan-kesannya Mas Opan? Ya, sangat enak sekali. Yang tadinya pegel-pegel sekarang alhamdulillah bisa lentur, bisa kembali normal lagi. Dan sebenarnya kita juga harusnya mengisi kuesioner, dan di sini kuesionernya langsung melalui wawancara. Nah, seperti tadi, dan kesan-kesannya alhamdulillah setelah melakukan pemijatan tadi Mas Opan merasa lebih enakan dan juga merasa lebih lentur lagi badannya. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya praktekkan pada pagi hari ini, dan juga saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.